Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Zufar Azuhdi dengan NPM 24072 dari kelompok 116 dan dari sesi Kamis. Dan partner saya, Nama saya Muhammad Yusril Dayat, NPM 24078 dari sesi Kamis, kelompok 116. jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Kunci Pipa di PT Fayus Teknik Jaya dengan software Flexim. Nah, yang pertama mulai dari pendahuluan. PT Fayus Teknik Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi perkakas berupa kunci pipa dengan 5 varian produk, yaitu kunci pipa lurus, kunci pipa miring, kunci pipa ujung, kunci pipa rantai, dan kunci tali atau strap. Sistem produksi yang digunakan adalah flow shop, di mana setiap produk diproses secara beruntutan mulai dari perancangan produk hingga tahap pengujian dan pengemasan. Dalam proses produksi, sering ditemukan permasalahan seperti bottleneck, antrean produksi, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas produksi yang dapat mempengaruhi performasi sistem. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan simulasi sistem diskrit atau discrete event simulation sebagai metode untuk memodelkan dan menganalisis sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata. Simulasi dilakukan menggunakan software Flexim karena mampu memvisualisasikan aliran produksi secara detail dan membantu analisis performasi sistem produksi. Melalui simulasi, perusahaan dapat memprediksi performa sistem, mengetahui utilitas resource, serta mengidentifikasi potensi permasalahan pada sistem produksi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengoptimalkan sistem produksi pipa pada PT Fayus Teknik Jaya agar sistem produksi menjadi lebih efektif dan efisien sebelum implementasi nyata dilakukan. Nah, selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang model simulasi sistem produksi kunci pipa menggunakan software Flexim. Yang kedua, bagaimana menganalisis performasi sistem produksi berdasarkan utilitas resource, waktu, antrean, dan output produksi. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi bottleneck pada sistem produksi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi. Dan kemudian masuk ke tujuan penelitian, yaitu yang pertama, merancang model simulasi sistem produksi kunci pipa menggunakan software Flexim. Kemudian yang kedua, menganalisis performasi sistem produksi berdasarkan utilitas resource, waktu antrean, dan output produksi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi bottleneck pada sistem produksi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu memberikan gambaran sistem produksi kunci pipa pada PT Fayus Teknik Jaya melalui model simulasi menggunakan software Flexi. Kemudian, yang kedua, membantu menganalisis performa sistem produksi berdasarkan utilitas resource, waktu antrean, dan output produksi. Kemudian yang terakhir, yaitu membantu mengidentifikasi bottleneck pada proses produksi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem produksi. Adapun asumsi yang kami gunakan antara lain yang pertama, seluruh mesin dan operator bekerja dalam kondisi normal sehingga normal selama simulasi berlangsung. Kemudian yang kedua, ketersediaan bahan baku selalu mencukupi kebutuhan proses produksi perusahaan. Kemudian yang ketiga, waktu proses produksi dianggap tetap sesuai data hasil pengamatan dan tidak terpengaruhi faktor eksternal. Yang selanjutnya yaitu desain perusahaan yang kami pakai yaitu yang pertama dengan nama PT Faiz Teknik Jaya, merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi perkakas, khususnya produk kunci pipa. Perusahaan ini memproduksi 5 varian produk, yaitu kunci pipa lurus, kunci pipa miring, kunci pipa ujung, kunci pipa rantai, dan kunci tali atau strap. Dalam proses produksinya, perusahaan menggunakan sistem produksi flow shop, di mana setiap produk diproses secara berurutan mulai dari perancangan produk hingga tahap pengujian dan pengemasan. PT Fayus Teknik Jaya berfokus pada kualitas produk, efektivitas sistem produksi, serta ketepatan distribusi produk kepada konsumen. Untuk visi dari perusahaan yang kami rancang yaitu
Untuk menjadi perusahaan manufaktur perkakas terpercaya yang mampu menghasilkan produk kunci pipa berkualitas tinggi, inovatif, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Dari visi tersebut didapatkan misi dari perusahaan PT Fayus Teknik Jaya adalah menghasilkan produk kunci pipa dengan kualitas terbaik melalui sistem produksi yang efektif dan efisien. Perusahaan juga berupaya meningkatkan inovasi teknologi produksi, mengoptimalkan kinerja sumber daya perusahaan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan mitra kerja perusahaan. Selain itu, perusahaan berkomitmen untuk menjaga kualitas produk dan meningkatkan daya saing perusahaan di industri manufaktur perkakas. Yang selanjutnya yaitu ada logo perusahaan dari PT Faiz Teknik Jaya, yaitu seperti ini logonya. Menggunakan kombinasi warna biru dan abu-abu yang melambangkan profesionalisme, kekuatan, dan teknologi industri. Bentuk lingkaran pada logo melambangkan kesinambungan dan stabilitas perusahaan dalam menjalankan proses produksi. Selain itu, simbol kunci pipa dan inisial perusahaan pada logo menunjukkan identitas perusahaan sebagai industri manufaktur perkakas yang bergerak di bidang produksi kunci pipa berkualitas. Yang selanjutnya yaitu desain sistem produksi yang kami pakai. Jadi, alur proses produksi pada PT Faiz Teknik Jaya dimulai dari kedatangan bahan baku yang kemudian dibagi menjadi 5 varian produk, yaitu kunci pipa lurus, kunci pipa miring, kunci pipa ujung, kunci pipa rantai, dan kunci tali atau strap. Setiap produk kemudian melewati proses perancangan produk, persiapan bahan baku, pemotongan material, penempaan logam, pembentukan rahang kunci, serta pembuatan ulir pengatur untuk membentuk komponen utama kunci pipa. Proses produksi ini melibatkan 10 operator yang bertugas pada setiap workstation untuk membantu jalannya aktivitas produksi sesuai alur sistem yang telah dirancang. Selanjutnya, dilakukan proses perakitan komponen menggunakan multiprosesor sebelum produk memiliki tahap perlakuan panas dan finishing produk untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan material. Pada tahap akhir, dilakukan pengujian dan pengemasan oleh operator guna memastikan kualitas produk sesuai standar perusahaan sebelum produk jadi dikirim kepada konsumen. Yang selanjutnya ada data dan juga asumsi simulasi. Yang sebelah kiri ini ada data dari data waktu pengemasan perencanaan produk sampai dengan data waktu pengamatan pengujian dan juga pengemasan. Data simulasi diperoleh dari hasil pengamatan waktu proses pada setiap aktivitas produksi kunci pipa di PT Fayus Teknik Jaya. Pengumpulan data dilakukan pada seluruh aktivitas produksi, mulai dari perancangan produk hingga tahap pengujian dan pengemasan. Data waktu pengamatan tersebut digunakan sebagai parameter input dalam pembuatan model simulasi sistem produksi menggunakan software FlexSim. Selain data waktu proses, digunakan juga data jumlah operator, jumlah varian produk, serta data kedatangan bahan baku untuk membantu proses analisis performansi sistem produksi. Pada simulasi ini digunakan beberapa asumsi, seperti mesin dan operator bekerja dalam kondisi normal, ketersediaan bahan baku selalu mencukupi, serta tidak terjadi kerusakan mesin selama simulasi berlangsung, sehingga model simulasi dapat merepresentasikan kondisi sistem produksi perusahaan secara lebih terarah. Untuk tahapan penelitian yang pertama dari mulai, terus kami melakukan studi lapangan dan juga studi literatur. Dilanjutkan merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, dan juga asumsi-asumsi. Untuk pengumpulan datanya kami ada 9 variabel. Terus diolah menggunakan simulasi diskrit dengan software FlexSim, dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi, dilanjutkan hasil dari pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Selesai. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi running software. Eh, hmm? Lanjut. Selanjutnya masuk ke sesi software. Nah, di sini kemudian untuk menyelesaikan misalkan masuk misalnya jam 8 sampai jam 4 sampai. Oke. Dan di sini pertama itu kita menggunakan source.
Masuk ke kita setelah itu memerlukan transporter untuk mengantarkan barang yang datang ke penyimpanan sementara. Baru setelah itu dilakukan payor untuk menyelesaikan. Dan kemudian masuk ke Bali di sini. Nah, untuk konveyornya ini dibagi menjadi 5 karena ini ada 5 jenis uh, kunci pipa yang ditentukan. Nah, untuk membaginya itu kita akan pada konveyor Bali ini. Nah, untuk menyambungkan antara dua konveyor ini, saya memakai joint konveyor. Karena untuk menyambungkan membuat konveyor yang seperti itu bisa memakai uh, kram konveyor, cuma di sini saya menggunakan stick konveyor. Nah, untuk arahnya juga perlu diperhatikan arah dari konveyornya. Dan tambahkan lagi di untuk yang dan tambahkan lagi konveyornya di sini. Untuk arahnya ini perlu diperhatikan. Di ujung konveyor ini uh, perlukan view lagi setelah disortir. Setelah sudah, dia perlukan transporter untuk memindahkan barang-barang yang ada di transporter tadi untuk diproses.
Masuk ke prosesnya dia, prosesor. Pertama, itu perancangan produk. Nah, setelah itu masuk ke proses yang kedua. Yang kedua yaitu dapat bahan baku. Nah, untuk menghubung antar prosesornya itu kan menggunakan conveyor, menggunakan strip conveyor. Ini juga perlu diperhatikan untuk arah conveyornya harus mengarah ke prosesor itu kan mengarah ke prosesor ya. Keempat, apa juga untuk menambahkan conveyor dan menghubungkan tahap prosesor. Ini juga perlu untuk diganti. Yang ketiga itu pemotongan material. Yang keempat itu penempaan logam. Kemudian masuk ke prosesor yang proses yang kelima. Jadi menggunakan juga untuk sorting diintegrasikan dengan lebih rapi di kemudiannya khusus di derajat. Nah, kemudian jadi empat dapat terkonversi conveyor. Ini kan arahnya juga terbalik ya. Jadi untuk membalik arahnya pencet reverse direction. Setelah di reverse direction itu arahnya jadi sedikit. Setelah itu depan ke sini. Untuk ini untuk sekarang buat sini. Nah, bentuknya bisa di ini saja.
Dan menghubungkan lagi antar prosesornya menggunakan file kembali. Kan arahnya sudah siap. Ini menggunakan first conveyor para menyesuaikan kembali kesalahan. Saya menggunakan robot untuk memindahkan kunci pipa yang sudah jadi ke queue untuk disimpan ke gudang. Nah itu lanjut untuk penyimpanan ke gudang. Nah untuk gudang itu saya representasikan menggunakan rack. Ini untuk alat transportasi dari queue ke gudang ini menggunakan eh, transporter ini. Nah setelah disimpan ke gudang, kemudian produk akan dikirim, itu masuk ke antrian terlebih dahulu, dan yang terakhir itu pengiriman. Apa namanya sih? Sini juga perlu ada transporter untuk mengambil barang dari gudang ke pengiriman. Nah, selanjutnya kita perlu untuk mengganti nama untuk prosesor-prosesornya. Di sini prosesor yang kelima, yaitu pembentukan rahang. Kemudian prosesor yang keenam yaitu pembuatan ulir pengatur. Pembuatan ulir. Untuk prosesor yang ketujuh itu ada perakitan komponen. Nah, setelah komponen dirakit, diperlukan perlakuan panas. Setelah dilakukan perlakuan panas, maka uh, produk bisa dibilang sudah setengah jadi dan akan dilakukan finishing produk. Setelah itu, produk akan diuji dan kemudian dikemas. Jadi coba kita kasih ganti nama jadi bidang jadi produk tadi. Kemudian di sini ini itu adalah siapan pengiriman.
Dan sampai ke bagian yang terakhir yaitu ini uh, ganti jadi arah dan ini ganti jadi sortir. Kemudian ini untuk produk-produknya uh, pertama itu ada kunci pipa lurus. Uh, itu ada kunci. Dan yang terakhir itu uh, kunci. Yang ini baru kunci tali. Nama jadi tangan bahan baku. Nah, untuk model awalnya seperti ini. Setelah itu perlu menghubungkan di mana untuk codec objek ini tuh untuk apa ya? Jalur dari bahannya. Ini menggunakan modal junior kualitasnya tapi kok satu lari kita kalau belakang itu
Nah, setelah terhubung semua, kita perlu menghubungkan untuk transportasinya, untuk transportnya. Nah, itu menggunakan yang connection codes. Sini, sini, lanjut ke sini. Nah, untuk yang ini juga jangan lupa centang di bagian flow, kemudian use transportnya dicentang. Apply, oke. Nah, untuk yang lain juga sama. Nah, ini ini dan ini ke sini. Nah, menurutku untuk setiap yang menggunakan transport itu belum centang transportnya. Ya,
Ini juga pola schedule-nya. Itu sudah dilakukan semua. Jadi seperti ini. Cek lagi apakah ada yang terlewat. Setelah itu kita pasang control point. Sini. Nah, ya jangan lupa juga untuk menambahkan operatornya. Operatornya itu ada 10 setiap mesin. Ini bisa disuarakan. Oh, nah, kita hubungan juga operatornya menggunakan parameter force.
Juga operatornya perlu disesuaikan lagi untuk nama-namanya. Ini itu operator dua, ini itu operator tiga, itu operator empat, kemudian ini itu operator lima, operator enam, empat, dan nah yang ini tuh yang terakhir operator 10. Oke, sekarang aku mau mulai setting. Yang pertama itu di kedatangan bahan baku, diklik dua kali. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk arrival style tetap pilih arrival style dan untuk item class-nya tetap box. Nah, kemudian di bagian sini klik yang seperti segitiga terbalik ini, kemudian klik periodic rates dan klik daily rates custom weekly rating. Nah, untuk ini disesuaikan dengan data yang ada di studi kasus. Nah, untuk di data di studi kasus itu di hari Senin dikirim sebanyak 300 unit. Kemudian di hari Selasa itu 320. Hari Selasa itu 320. Kemudian hari Rabu itu 330. Kemudian hari Kamis itu 340. Kemudian di hari Jumat itu 310. Kemudian di hari Sabtu itu 240. Dan terakhir di hari Minggu itu sebanyak 160. Baik. Nah, untuk flow-nya pakai yang port by case. Kemudian ini tambahkan 5. Nah, setelah itu di bagian tadi use transport juga, bagian triggers, pilih on. Pilih yang on creation. Nah, di sini data terus set item type by percentage. Nah, untuk sini tuh ada 5. Yang pertama itu eh, sebesar 30%. Kemudian yang kedua itu sebesar 20%. Kemudian yang ketiga itu sebesar 20%. Kemudian yang keempat 15%. Dan untuk yang kelima atau kunci tali atau strap itu juga 15%. Nah, selanjutnya tambah, kemudian klik data, kemudian
Klik. Yang Nah, selanjutnya kita tambahkan juga yang data, kemudian set label. Nah, ini dikecilin terlebih dahulu. Kemudian untuk my label ini diganti menjadi produk type. Nah, setelah itu kita tambahkan visual, kemudian set color by case. Nah, ini untuk warna-warnanya. Nah, untuk yang pertama itu aku pilih warna hitam, terus yang kedua itu biru, yang ketiga light blue, yang keempat green, yang kelima itu red. Back apply. Oke, selanjutnya di sini untuk maksimum kontennya itu 100 aja. Kemudian untuk perform batching, sini aku target batch size-nya itu 10. Untuk flow-nya juga use transport. Oh, kalau digital. Bisa digital tuh. Nah, selanjutnya untuk transporter. Nah, untuk transporter ini mobil kapasitinya 10 dengan max speed-nya 5. Dengan max speed-nya 10. Lalu untuk di bagian sortir, untuk flow-nya ini tidak usah dicentang use transport karena tidak memakai transport. Nah, kemudian masuk ke decision point. Klik 2 kali. Habis ini perlu sesuaikan juga.
Decision pointnya tambahkan di setiap conveyor tujuan. Sini, 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 sini. Ini di sini. Nah, setelah itu di decision point yang ini kita klik. Setelah itu pilih trigger. Ini pilih yang on continue. Nah, selanjutnya ini kecilin dulu. Nah, continue. Dan item by case. Yang pertama kalau default itu pilih yang in. Ini tambahkan. Nah, untuk yang case satu juga pilih yang ini. Yang case 3 pilih yang in. Nih, case 4 pilih yang ini. Case 4 pilih yang ini. Tambah satu lagi. Case 5 pilih yang ini. Nah, oke, klik apply. Oke. Dan selanjutnya untuk transporter kembali itu disamain juga kayak yang tadi. Untuk kapasitasnya 10 dan max speednya 10. Untuk yang ini juga. Nah, untuk kapasitinya 10 sama max speednya juga 10. Untuk yang robot ini juga sesuaikan lagi. Nah, untuk max speednya aku bikin 150 sama kapasitinya itu jadi 5. Eh, jadi 2. Oke. Nah, untuk transporter juga kapasitinya 10 sama max speednya 10. Nah, ini juga 10, max speednya 10. Sip. Nah, selanjutnya karena di studi kasus ada waktu istirahat, sini aku juga mau nambahin waktu istirahat.
Untuk waktu istirahatnya ada di triggers, dia di breakdown, kemudian add new timetable, apa aja? Oh, selanjutnya untuk menentukan waktu istirahat ini kemudian di breakdowns ini kita add new timetable aja. Nah, kemudian di table, nah ini tuh daily repeat dari jam 12. Nah, ini nanti disesuaikan dari jam 12 sampai ke jam 1. Oke, nah kemudian untuk waktu waktunya dari yang stop time-nya sampai ke jam 4 sore. Oke. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh partner saya. Baik, yang selanjutnya saya akan melanjutkan runningan dari partner saya. Yang selanjutnya itu kita akan memasukkan data-data yang ada di Excel untuk dimasukkan dan diolah di software expert fit yang ada di Flexim. Jadi fungsinya itu untuk supaya simulasi kita ini sesuai dengan keadaan aslinya. Yang pertama kita buka buat software Excel untuk datanya. Saya udah siapkan untuk di perancangan produk. Kita salin, terus kita balik ke software Flexim. Nah, selanjutnya kita klik statistik, kita klik expert fit. Oke, kita klik new. Ini untuk komennya kita hapus. Untuk namanya kita
ganti menjadi perancangan produk. Kita klik OK, kita klik Analyze, kita klik Enter Data, Enter atau Edit Data Values, klik Apply, Paste, and from clipboard. Nah, ini datanya udah kita masukkan. Kita klik OK, yes. Nah, ini udah kita klik down. Nah, selanjutnya kita klik model. Kita lihat di automated fitting. Nah, kita bisa melihat kalau evaluasinya itu tulisannya good. Berarti data ini udah sesuai. Kita klik down. Nah, selanjutnya kita klik ke application. Kita klik ke simulation. Kita karena kita pakai software Flexim, simulationnya kita apply. Nah, ini untuk betanya kita copy buat nanti dimasukin di setiap combinernya. Done. Kita balik ke software Fleximnya. Kita masukkan ke perancangan produk. Prosesornya untuk proses time-nya. Untuk di proses time ini kita masukkan tadi. Namun kita ganti buat yang streamnya ini menjadi em, apa ya tadi? Oh, yang menjadi get stream. Get stream terus buka kurung per klik apply terus oke. Seperti itu. Kita lanjutkan. Bentar, kita cek dulu. Basic. Kita lanjutkan ke untuk yang persiapan bahan baku, kita ambil datanya dari Excel, kita copy, kita balik ke expert fit. Bentar, salah. Exit, statistik, expert fit, terus new. Ini tadi apa namanya? Persiapan bahan baku. Oke, live. Terus kita enter data, edit values, terus to fungsi prod udah masuk datanya. Selanjutnya klik OK, yes, done. Kita masuk ke model. Apakah kita cek? Apakah udah good? Wih, good. Sip. Selanjutnya kita ke application, kita ke simulation representation, kita klik software Flexim, apply. Nah, ini kita copy. Oke, done, done. Selanjutnya kita kembali ke software Flexim. Kita masukkan ke yang namanya prosesornya, proses time. Jangan lupa kita hapus get stream current si pada apply.
Oke, it's selanjutnya kita lanjut ke pemotongan material. Kita salin dari Excel untuk datanya. Kita ke software expert fit. Kita klik. Salah salah. Kita edit dulu datanya. Edit. Ini namanya. Apa tadi namanya? Pengukuran, pemotongan material. Pemotongan material. Kita klik analyze. Analyze. Keluar, keluar. Loh, loh. Bentar teman-teman. Analyze. Sip. Enter data. Kita klik enter edit values, apply, paste. Oke, yes, done. Kita cek model, apakah udah good? Loh. Bentar teman-teman. Done. Automated fitting. Oke, udah good, sip. Terus kita ke application, simulation representation, kita pakai Flexim. Apply. Bukan beta. Distribution. Oh, copy. Oke. Real. Proses time. Get stream. Run. Apply. Kita lanjut ke penempaan logam. Expert fit. Kita keluar dulu teman-teman. Waduh, waduh. Kita klik down. Kita klik down. Klik, klik new. Hapus komennya. Penempaan logam. Ngelas. Berdata. Data edit values. Record. Oke. Yes. Down. Model. Kecil. Market fitting. Good, 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 good. Good, 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 good. Karak simulation representation. Oke, udah flexim. Langsung kita copy, teman-teman. Jos, sip. Masuk ke software flexim. Teman logam. Masukkan datanya tadi. Ces. Get stream. Get stream. Bareng.
apply. Oke, oke. Selanjutnya pembentukan rahang. Pembentukan rahang kunci kita. Kita salin dulu. Kita masuk ke expert fit. Down, down. Nah, kita klik new. Hapus. Pembentukan rahang. Oke. Pelapis data. Apply. Paste. Oke. Yes. Down. Kita cek. Automatic fittingnya udah good. Sip. Lanjut ke application, simulation representation, Flexim udah. Nah, kita copy untuk ininya. Oke, balik ke Flexim. Kita masukkan ke pembentukan rahang. Kita proses temnya, kita ganti. Chess. Stream, current, apply. Curet, salah, salah. Ada typo teman. Apply. Oke, selanjutnya pembuatan ulir. Kita lihat untuk di Excel-nya datanya pembuatan ulir mengatur. Oke, udah ke flex ke expert fit. Down, 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 down. Kita klik new, komennya kita hapus. Namanya tadi apa? Lupa saya. Pembuatan ulir pengatur. Pembuatan ulir pengatur. Oke, analyze. Enter data kan tadi udah di copy, tinggal kita paste. Yes, yes, done. Model kita cek, udah good, done. Kita application, simulation representation. Nah, ini kita copy, done. Kita masukkan ke software Flexim. Pembuatan apa? Ulir ya. Gets, gets in current apply. Choose. Oke, selanjutnya ke perakitan komponen. Untuk datanya, tapi kita kembali ke expert fit. Rumah kita adalah expert fit. Kita klik new. Mau main apa saja. Aduh, lupa saya. Apa tadi namanya? Ya? Perakitan komponen. Perakitan komponen. Oke, analyze. Enter data. Apply. Master. Oke. Yes. Done. Model. Dap.
Good, udah good. Application, simulation station, apply, beta. Oke, masukkan ke software Flexim untuk perakitan komponen. Maaf ya guys, pilek. Kita ganti ke GetStream. Car, apply, satu, apply. Oke. Selanjutnya perlakuan panas, perlakuan panas, perlakuan panas. Kita salin. Oke. New panen perlakuan panas. S- s- Turn model automatic. Udah good. Sip. Simulation representation. Apply. S- Copy. Get stream. Current. Selanjutnya untuk finishing product. Kita salin dulu. Super expert fit. Mhm. Oke. S- Oke. S- Terdata. Oh, kita cek. Salah. Automated fitting. Sip. Oke. Apply. Oke. Yang selanjutnya untuk pengujian kemasan. Yuk, yuk.
Ini selalu good ya teman-teman ya. Cashier, kopi, software flagship, jadi pengawasan. Oke, setelah itu kita copy, get stream current. Oke, setelah itu kita akan melihat runningannya. Ini udah bisa di running ya teman-teman. Untuk dashboardnya bisa kita lihat di sini. Untuk, nah, nah, ini dashboard untuk hasil dari runningannya. Untuk di yang paling lama itu di bagian proses perancangan produk, karena di sini akan banyak waktu idle atau mengantrinya. Nah, untuk hasil akhirnya nanti seperti ini. Yang paling lama di penempaan logam dan membutuhkan waktu 6,06. Baik, mungkin itu saja untuk running softwarenya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Selanjutnya kita kembali ke PPT-nya. Nah, yang pertama. Nah, yang pertama itu ada model konseptual. Jadi model konseptual dimulai dari kedatangan bahan baku, kemudian lanjut ke perancangan produk, persiapan bahan baku, pemotongan material, penempaan logam, pembentukan rahang, pembuatan ulir, perakitan komponen, perlakuan panas, finishing produk, penguji dan pengemasan sampai berakhir di gudang. Nah, kemudian berikut model simulasinya, dimulai dari kedatangan bahan baku, kemudian masuk ke queue, kemudian dikirim menggunakan transporter ke queue, kemudian disortir menjadi 5 varian, yaitu mulai dari kunci pipa lurus sampai ke kunci tali menggunakan conveyor. Selanjutnya setelah disortir, dikirim menggunakan transporter ke untuk diproses. Mulai dari ya, proses yang pertama itu perancangan produk sampai ke proses yang terakhir, yaitu pengecekan dan pengemasan. Kemudian setelah produk jadi dimasukkan ke gudang yang dikirim menggunakan transporter. Kemudian setelah itu dilakukan persiapan pengiriman dan dilakukan pengiriman sebagai tahap akhir menggunakan SIM. Nah, kemudian setelah dilakukan verifikasi, model simulasi pada Flexim, alur proses produksi telah berjalan sesuai rancangan sistem, mulai dari kedatangan bahan baku hingga pengiriman produk. Nah, penggunaan conveyor, transporter, operator, dan gudang juga telah berfungsi sesuai kondisi nyata. Selain itu, koneksi antar objek, aliran material, dan proses transportasi berjalan baik tanpa error pada compile konsol. Dengan demikian, model simulasi dinilai mampu merepresentasikan sistem produksi secara logis dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, kemudian masuk ke validasi. Nah, berdasarkan hasil generate distribution, distribusi beta dipilih sebagai model terbaik karena memiliki relative score tertinggi yaitu sebesar 95,16 dan kategori good pada absolute evaluation. Nah, distribusi ini memiliki lower endpoint sebesar 24,634438 dan upper endpoint yaitu 31,45205 serta parameter shape yaitu 1,31926 dan 1,29567. Selain itu, nilai error rata-rata terhadap data sampel sangat kecil, yaitu 0,02603
atau sekitar 0,09%, sehingga distribusi beta dinilai paling sesuai untuk merepresentasikan data dan digunakan pada simulasi selanjutnya. Nah, di sini ada output simulasi. Yang pertama yaitu dashboard work in process atau WIP. Nah, berdasarkan output dashboard work in process atau WIP, proses penempaan logam memiliki nilai WIP tertinggi sebesar 6,06 sehingga berpotensi menjadi bottleneck. Nah, selanjutnya proses perlakuan panas sebesar 5,08 dan perancangan produk sebesar 4,73, yang juga menunjukkan adanya penumpukan material yang cukup tinggi. Kemudian proses pengujian dan pengemasan memiliki nilai WIP sebesar 4,04, sedangkan proses lainnya berada pada tingkat sedang. Sementara itu, proses kedatangan bahan baku dan pengiriman memiliki nilai WIP sebesar 0,00 yang menandakan tidak adanya antrian. Secara keseluruhan, sistem produksi masih belum seimbang, sehingga diperlukan optimasi pada proses dengan nilai WIP tinggi agar aliran produksi lebih lancar dan efisien. Nah, selanjutnya ada dashboard state bar. Nah, berdasarkan dashboard state bar, sebagian besar proses produksi didominasi oleh kondisi idle dan processing. Proses seperti perancangan produk, persiapan bahan baku, pemotongan material, pembentukan rahang, pembuatan ulir, perlakuan panas, finishing produk, dan perakitan komponen memiliki aktivitas processing yang cukup tinggi. Namun, masih terdapat waktu idle yang menunjukkan utilisasi belum optimal. Nah, pada proses pengujian dan pengawasan terdapat sedikit kondisi block dan waiting for transport yang menandakan adanya hambatan kecil ya dalam pemindahan material. Sementara itu, proses kedatangan bahan baku berada pada kondisi generating dan proses pengiriman didominasi koneksi collecting. Secara keseluruhan, sistem produksi masih mengalami under-utilization, tetapi rendahnya kondisi blok menunjukkan aliran produksi masih berjalan cukup lancar tanpa penumpukan material yang signifikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada rekomendasi perbaikan, yakni ada fishbone diagram. Seperti gambar tersebut, berdasarkan analisis fishbone diagram, permasalahan utama pada sistem produksi PT Faiz Teknik Jaya adalah bottleneck dan penumpukan antrean pada beberapa stasiun kerja yang menurunkan efisiensi produksi. Faktor material menunjukkan adanya penumpukan work in process atau WIP akibat ketidakseimbangan aliran material dan kapasitas proses berikutnya, sehingga meningkatkan waktu antrean dan lead time produksi. Pada faktor mesin, keterbatasan kapasitas mesin dan tingginya utilitas workstation menyebabkan beban produksi tidak seimbang. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dapat menambah kapasitas resource seperti mesin atau operator pada stasiun dengan antrean tertinggi, serta menyesuaikan jumlah kedatangan bahan baku dengan kapasitas sistem produksi agar aliran produksi lebih lancar. Untuk usulan perbaikannya sendiri, yaitu dari sisi metode, ketidakseimbangan waktu antar proses, antar aktivitas menyebabkan perbedaan kapasitas workstation, sehingga memunculkan bottleneck, sehingga diperlukan line balancing agar alur produksi lebih seimbang. Pada faktor man atau manusia, beban kerja dan keterampilan operator yang tidak merata mempengaruhi produktivitas, sehingga diperlukan pembagian tugas yang proporsional serta pelatihan operator. Faktor measurement menunjukkan perlunya evaluasi berkala terhadap utilitas resource, output, waktu antrean, dan juga WIP untuk mendeteksi hambatan produksi. Sementara itu, yang terakhir ada faktor environment berkaitan dengan tata letak produksi dengan jarak perpindahan material yang belum optimal, sehingga perbaikan layout diperlukan agar aliran produksi lebih lancar. Dengan perbaikan tadi, sistem produksi diharapkan menjadi lebih efektif, mengurangi antrean dan WIP, serta meningkatkan output produksi. Jadi untuk kesimpulan dan juga sarannya, untuk kesimpulannya sendiri yaitu penelitian ini berhasil merancang model simulasi sistem produksi kunci pipa pada PT Fayus Teknik Jaya menggunakan software FlexSim berdasarkan activity cycle diagram untuk merepresentasikan alur produksi secara virtual. Hasil simulasi menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan aliran produksi yang ditandai dengan tingginya nilai average WIP pada beberapa stasiun kerja, terutama proses penempaan logam sebesar 6,06 unit yang menjadi bottleneck utama sistem. Selain itu, proses perlakuan panas dan perancangan produk juga mengalami penumpukan produk
yang cukup tinggi sehingga berpotensi menurunkan efisiensi produksi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berupa peningkatan kapasitas research, penambahan operator atau mesin, serta penyeimbangan lini produksi agar aliran material lebih lancar dan output produksi meningkat. Untuk sarannya sendiri yaitu dapat diberikan penggunaan data pengamatan dan periode observasi yang lebih panjang agar model simulasi lebih akurat dalam merepresentasikan kondisi nyata perusahaan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan faktor lain seperti kerusakan mesin, keterlambatan bahan baku, dan variasi jumlah operator, serta melakukan pengujian berbagai skenario perbaikan seperti penambahan resource, line balancing, dan perbaikan layout produksi untuk memperoleh alternatif peningkatan kinerja sistem yang paling efektif. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 116 dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.